melihat selama saya jadi karyawan kurang lebih 7 bulan, anggota ketika mengajukan pinjaman itu harus dibuat dalam bentuk antrian. Jadi kalau anggota mau pinjam di bulan Juli, harus sudah mendaftarkan diri sejak bulan Januari. Kala itu, ketika kepercayaan itu diberikan kepada saya, hal pertama yang saya mau buat adalah bagaimana agar ketika anggota butuh pinjaman, hari ajukan dalam minggu bulan itu harus dilayani. Kayak mulai dengan membentuk namanya tabungan non saham itu Sisuka. Setelah Sisuka, kayak masuk dengan Sibuar, lalu kemudian Sidanik. Tujuan saya menambah jumlah jenis tabungan ini untuk meningkatkan permodalan koperasi, sehingga dengan adanya kayak buka tabungan non saham seperti Sisuka, Sibuar, Sidanik, anggota kita motivasi untuk menabung. Sampai sekarang Komnas sudah punya aset 1,5 T dengan total simpan saham non saham kurang lebih 1,1 T. Anggota kami itu berasal dari tani, ternak, dan nelayan. Ya, jadi kami sekarang sudah anggota kami itu kita kelompokkan dalam kelompok-kelompok sahabat Komnas. Satu kelompok sahabat Komnas itu dari 25 sampai 75 orang. Nah, ke depan kelompok-kelompok sahabat Komnas menjadi sasaran pemberdayaan kami. Nah, kami sudah membangun kerjasama dengan Yayasan Du Anyam. Itu kita mau membangun untuk masyarakat di pesisir pantai, untuk membangun menanam rumput laut, untuk meningkatkan kesejahteraan para ibu-ibu rumah tangga ini. Sahabat terkasih, pagi ini kami berkunjung ke kantor pusat KSP Kopdit Obermas. Kami diterima langsung oleh Bapak Fredianto, GM di Koperasi Kredit Obermas. Bapak Fredianto adalah orang pertama yang sangat berjasa kepada Obermas karena beliau mengelola manajemen di Kopdit Obermas sejak kantor ini, lembaga ini baru mempunyai mesin ketik, belum mempunyai komputer. Jadi sekarang sudah begitu besar, menjadi salah satu koperasi besar di Indonesia, juga koperasi modern juga. Jadi sangat luar biasa perkembangan Kopdit Obermas ini. Pak Yanto, mohon dijelaskan bagaimana perjuangan Bapak mulai dari hanya memiliki mesin ketik untuk manajemen, sekarang mempunyai aset triliun, anggotanya 100.000 lebih, lalu ini menjadi koperasi besar dan modern. Ini yang paling penting, karena belum banyak koperasi yang mempunyai ATM sendiri, Pak Yanto. Silakan, Pak. Baik, selamat pagi para sahabat di mana saja berada, sahabat kredit union. Saya Leonardo Fredianto Maklerin, sekarang menjabat sebagai GM KSP Kopdit Obermas. Saya bekerja di Obermas itu terhitung mulai 1 Juli 1996. Jadi kemarin seperti saya merayakan 30 tahun saya berkarya di KSP Kopdit Obermas. Ketika saya di bulan Februari 1997, saya diberi kepercayaan sebagai kepala kantor waktu itu dengan tugas menjalankan tugas sebagai seorang manajer. Saat itu aset Obermas belum sampai 1 M, baru 900 juta lebih dengan jumlah karyawan baru 5 orang. Baru 5 orang. Dan fasilitas kantor
masih seadanya, masih menggunakan mesin ketik dan sebagainya. Satu hal yang saya niatkan waktu itu ketika saya diberi kepercayaan sebagai kepala kantor, itu nama lain dari sebutan seorang manajer, itu dulu diserahkan oleh kepala kantor dulu, lalu kemudian diganti dengan manajer. Saya melihat selama saya jadi karyawan kurang lebih 7 bulan, anggota ketika mengajukan pinjaman itu harus dibuat dalam bentuk antrian. Jadi kalau anggota mau pinjam di bulan Juli, harus sudah mendaftarkan diri sejak bulan Januari, kala itu. Dan itu yang saya rasakan, dan juga itu yang dirasakan oleh anggota, dan saya kebetulan mama saya juga sudah anggota Ormas. Mama saya anggota Ormas yang tahun 1972 juga. Sehingga saya bertekad, ketika kepercayaan itu diberikan kepada saya, hal pertama yang saya mau buat adalah bagaimana agar ketika anggota butuh pinjaman, hari ajukan dalam minggu bulan itu harus dilayani. Dan tekad itu saya bangun dengan membangun teamwork bersama karyawan. Lalu kami sama-sama membangun tekad ini, yaitu mengajak anggota untuk mulai menabung. Lalu saat itu tahun 1996 saya ketika mengikuti satu pelatihan namanya CC Kanada, kalau CC Kanada, kami mulai dengan membentuk namanya tabungan non saham itu Sisuka. Setelah Sisuka, kami masuk dengan Sibuar, lalu kemudian Sidanik. Tujuan saya menambah jumlah jenis tabungan ini untuk meningkatkan permodalan koperasi, sehingga dengan adanya kami buka tabungan non saham seperti Sisuka, Sibuar, Sidanik, anggota kita motivasi untuk menabung. Lalu hasil dari itu bisa membantu memperkuat permodalan Ormas, dan pada akhirnya sampai sekarang anggota kalau butuh uang bulan ini kami bisa layani. Dan itulah yang kami lakukan. Lalu yang kedua, kami tentu perkuat di pendidikan dan sosialisasi dan motivasi. Kami rajin ke lapangan, melakukan pertemuan, melakukan sosialisasi dengan anggota kami untuk menyadarkan berkoperasi harus dimulai dengan menabung. Dengan menabung akan menghasilkan modal, dan kemudian modal digunakan dikembalikan ke anggota untuk pinjaman, lalu digunakan tujuan-tujuan produktif dan akan dikembalikan dengan lancar, sehingga dengan itu moto engkau susah aku bantu, aku susah aku bantu bisa terwujud di situ. Dan sampai sekarang Ormas sudah punya aset 1,5 T dengan total simpanan saham non saham kurang lebih 1,1 T dan saldo pinjaman beredar kurang lebih 1,2 T. Itu sesuatu hal yang bagi kami, ini hal yang luar biasa yang perlu kami pelihara, kami rawat terus agar Ormas terus berkembang untuk membantu anggota memperolehkan permodalan yang lebih luas. Dan sekarang anggota kami tidak hanya guru, tapi sudah tersebar dan diterima oleh semua segmen masyarakat. Dan sekarang jumlah anggota yang paling banyak, hampir 60% anggota kami itu berasal dari tani, ternak, dan nelayan. Itu paling banyak, hampir 67% anggota kami itu dengan profesi pekerjaan sebagai petani, peternak, nelayan, dan wirausaha. Anggota-anggota yang mempunyai kegiatan usaha itu yang diberdayakan sehingga koperasi Ormas menjadi lebih cepat dalam perkembangannya. Ya betul. Sehingga anggota-anggota Ormas itu kita dorong untuk meningkatkan usaha-usaha produktif, dan kami bersyukur sekarang sudah hampir 10 tahun itu pelayanan kredit kami untuk usaha produktif itu grafiknya lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan kredit untuk pendidikan, konsultif, dan lain-lain. Apalagi sekarang Ormas sudah dipercaya oleh negara menjadi penyalur KUR, dan sangat membantu kami, membantu anggota tentunya agar dengan pinjaman bunga murah ini anggota bisa meningkatkan usahanya, sehingga split keuntungan bisa membantu dia untuk meningkatkan kesejahteraannya dia. Dan itu yang kita harapkan. Karena itu KUR ini kita dorong terus pada anggota kami untuk memanfaatkan KUR ini untuk meningkatkan usaha-usaha produktif mereka. Dan Ormas besar karena anggota punya usaha produktif ini. Pak, terkait dengan KUR, Bapak mempunyai kebanggaan apa sebagai penyalur KUR yang kalau tidak salah Kopdit yang ada di jejaring kredit union itu kan baru satu-satunya. Bapak mempunyai kebanggaan apa? Beban apa juga yang menjadi tanggung jawab Bapak agar kepercayaan pemerintah tetap besar karena jumlah KUR-nya yang diberikan juga tetap besar? Apa Pak? Ya, jadi
Corp itu tujuan utama adalah membantu permodalan bagi anggota-anggota yang punya usaha-usaha produktif, baik di bidang pertanian, dagangan, peternakan, nelayan, dan lain sebagainya. Nah, sebuah kebanggaan yang saya rasakan adalah anggota saya bisa mendapatkan modal dengan bunga yang murah. Nah, diharapkan dengan bunga yang murah ini bisa membantu dia untuk meningkatkan keuntungan dia, bisa menambah speed keuntungan itu supaya bisa meningkatkan kesejahteraannya dia. Itu yang kita banggakan. Nah, namun perlu kita sadari semua mimpi kita itu berjalan tentu tidak semuanya sukses. Ada kendala, ada masalah. Kendala yang paling utama adalah terkadang usaha-usaha anggota ini sudah bagus, tapi pemasarannya yang menjadi kendala. Contoh, anggota saya yang kita kerahkan untuk usaha tenun ikat. Nah, tenun ikat ini sudah bagus, tapi kendala di pemasaran. Yang kedua, sekarang anggota kita lagi kita dorong, karena dengan adanya MBG ini, kita dorong anggota kita supaya punya usaha-usaha produktif di bidang peternakan untuk menghasilkan ayam pedaging dan juga telur. Harapan kita ke depan kebutuhan MBG itu disuplai oleh anggota-anggota Obermas ini. Dan sekarang kan sampai sekarang kita lihat kebutuhan MBG misalnya telur, ayam pedaging masih diambil dari luar. Nah, kami harapkan dengan adanya KUR ini kita coba mendorong anggota kami supaya meningkatkan usahanya, terutama di usaha peternakan, agar bisa menjadi suplai MBG ini. Holti sudah berjalan sejak tahun COVID tahun 2021. Saya dorong anggota saya untuk lebih banyak masuk ke dunia usaha Holti, dan itu sudah berjalan bagus. Dan Holti sekarang menjadi primadona untuk mensuplai kebutuhan pokok MBG ini. Yang masih harus kita kembangkan itu adalah di buah-buahan juga. Nah, ini belum banyak anggota saya yang menanam buah-buahan untuk suplai MBG, terutama pepaya California. Nah, kita lagi dorong anggota kita di mana-mana supaya bisa meningkatkan pertanian di bidang buah-buahan ini supaya menjadi suplai kebutuhan MBG ini, termasuk daging dan telur. Dan itu menjadi tekad kami agar tahun ini kami coba mendorong anggota kami dengan KUR, dengan bunga murah ini, mereka coba masuk ke usaha peternakan agar kebutuhan telur dan daging bisa disuplai oleh anggota Obermas, jangan diambil dari Surabaya dan Makassar lagi. Itu tekad kami di tahun 2026 ini. Pak JM, ini adalah memerlukan pendampingan yang luar biasa, karena teman-teman anggota kan baru dalam tanda petik baru belajar untuk berwirausaha. Apa yang menjadi program utama tentang pendampingan ini oleh lembaga Kopdit Obermas, Pak? Ya, jadi kami sekarang sudah anggota kami itu kita kelompokkan dalam kelompok-kelompok sahabat Obermas. Satu kelompok sahabat Obermas itu dari 25 sampai 75 orang. Nah, ke depan kelompok-kelompok sahabat Obermas menjadi sasaran pemberdayaan kami. Kita harapkan dengan adanya kelompok sahabat Obermas ini, minimal semua anggota didorong untuk berwirausaha. Tentu pendidikan, pelatihan kita dukung terus, kita berikan terus untuk mereka bisa berwirausaha agar mereka semua punya usaha-usaha di bidang produktif ini. Dan ini harus kita dorong karena mereka tidak bisa lagi mengharapkan menjadi PNS atau kerja di kantoran, karena sekarang kan kebutuhan sudah mulai berkurang. Dorong mereka masuk ke usaha-usaha produktif ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Pak, ini kan kaitannya dengan SDM pelatih, SDM pendamping. Dari mana Kopdit Obermas bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mempunyai kapasitas sebagai pendamping, Pak? Ya, kemarin kami sudah membangun kerjasama dan saya lupa namanya, tapi ibu yang dulu beri pelatihan tentang kewirausahaan yang difasilitasi oleh Inkobdit, Ibu Isna. Ya, Ibu Isna. Nanti kita kerjasama dengan Ibu Isna akan membantu kami selama 1 tahun ke depan, mulai bulan Juni nanti, untuk penguatan kapasitas sahabat Obermas dan pendampingan usaha-usaha anggota ini. Sekarang sudah bulan Juni loh, Pak? Ya, bulan Juni kita mulai. Oh, mulai ya? Mulai bulan Juni ini, dan dalam bulan ini kita harapkan bisa mulai berjalan dari Ibu Isna itu. Demikian juga kami sudah membangun kerjasama dengan Yayasan Du
Anyam. Duk Anyam. Itu kita mau membangun untuk masyarakat di pesisir pantai, untuk membangun menanam rumput laut, untuk meningkatkan kesejahteraan para ibu-ibu rumah tangga ini. Jadi Obormas memang sekarang ini sedang sangat fokus menjadi program utama tentang pemberdayaan ya Pak. Ya. Kalau tidak salah nih Pak, Bapak akan meninggalkan tanggung jawab besar kepada generasi setelah Bapak. Ya. Kalau tidak salah mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan Bapak kan akan purna tugas itu. Apa harapan Bapak kepada calon pengganti Bapak yang ini menjadi tanggung jawab luar biasa loh Pak? Apa yang Bapak persiapkan untuk itu Pak? Baik, saya sudah aturan lagi 2 tahun pensiun, dan tentunya saya sudah mempersiapkan kader-kader saya untuk melanjutkan pekerjaan besar ini. Dan saya yakin pengurus juga ikut mengambil bagian dalam proses kaderisasi ini, sehingga pada saatnya kewenangan untuk mencari pengganti itu ada di tingkat pengurus, dan pengurus saya sudah ajak untuk sama-sama mendampingi para kader-kader ini agar ke depan ketika pergantian estafet kepemimpinan semua berjalan normal tanpa ada sebuah stagnan, sebuah masalah, sehingga memang kader-kader kita harapkan ada dari para manajer cabang yang ada di Obormas. Kita ada 32 cabang, ada 30 yang manajer cabang. Mereka itulah yang menjadi kader yang akan menggantikan saya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Obormas ini, sehingga kesinambungan bisa berjalan. Karena kita tidak cari orang luar lagi, tinggal orang dalam ini yang kita perkuat, sehingga Obormas akan tidak mengalami satu kondisi yang stagnan, tapi akan terus bertumbuh dan berkembang karena kaderisasi kita ambil dari para pejabat yang sudah ada, yang kita sudah didik, kita sudah siapkan ke arah situ. Bisa dipastikan walaupun Bapak purna tugas, karena Bapak adalah anggota Obormas, itu pasti. Lalu sebagai anggota kan mempunyai hak untuk menjadi pengurus. Lalu tentu Bapak juga tidak ingin melepaskan begitu saja apa yang Bapak bangun selama berpuluh tahun ini. Lalu bagaimana Bapak sendiri mempersiapkan untuk meninggalkan itu Pak? Bapak sendiri sekarang? Sebetulnya proses ini mulai sekarang, karena lagi 2 tahun saya sudah mulai mengambil posisi agak mundur, lalu saya memberi ruang kepada mereka untuk mulai berjalan, sehingga nanti 2 tahun kemudian ketika saya berhenti total, mereka sudah biasa lah. Sehingga sekarang banyak hal yang saya sudah serahkan kepada mereka untuk mengaturkan, dan saya tinggal memantau, mengawasi, mengontrol, memberikan perbaikan, tambahan kalau ada yang kurang. Mereka sudah mulai berjalan Bapak. Jadi saya yakin ketika terjadi pergantian tidak akan mengalami sebuah kondisi stagnan dan lain sebagainya. Mereka akan lanjutkan dengan begitu bagus. Nah, sebagai anggota kan saya ada peran kontrol, peran memberikan pendapat, usulan dan lain sebagainya. Tapi saya akan kembali tetap akan menjadi anggota Obormas, dan dengan posisi sebagai anggota saya punya peran ya mengawasi, mengontrol mereka, memberikan masukan agar mereka jangan sampai mengalami kesulitan. Dan saya pasti pensiun ada di Maumere, jadi setiap saat kami bisa bertemu, berngobrol gitu. Saya mau katakan visi Obormas adalah membantu anggota untuk meningkatkan kesejahteraannya. Itulah tujuan utama kita membentuk koperasi. Nah, kalau ini demikian, maka tidak hanya dari kami, tapi dari anggota pun harus punya niat untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman, situasi yang belum sejahtera, agar bersama kami untuk kita sama-sama bergerak menuju pada mimpi bersama itu menjadi anggota yang sejahtera. Karena itu anggota juga kita harapkan harus betul-betul aktif untuk bisa mau keluar dari situasi yang tidak nyaman itu. Lalu kita bantu dengan kemampuan yang ada pada Obormas untuk mendorong dia untuk bisa lebih baik lagi. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kita harapkan pimpinan ke depan perlu menjaga transparansi, perlu menjaga kekompakan, kebersamaan, perlu menjaga kepercayaan, perlu menjaga trust, agar anggota lebih banyak lagi percaya kepada lembaga kita, dan Obormas harus mampu mewujudkan harapan anggota adalah bersama Obormas dia bisa mencapai kesejahteraan.
Saya ini saja, terima kasih. Sahabat terkasih, hal yang sangat penting buat UKM Aufi karena pagi ini kami diberikan fasilitas untuk wawancara khusus dan baru kali ini kami berhasil dalam tanda petik menculik Pak JM wawancara di tempat ATM. Ini adalah bukti bahwa Kopdit Obermas adalah benar-benar Kopdit yang besar dan modern.